Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryo, saya dari TI. Saya ingin bertanya, di mana letak cinta? Kucing. Ya, ini namanya ilmu hikmah. Pilih makna yang Anda percaya. Itu input yang baik itu. Pilih makna yang Anda percaya. Sebelum tanya jawab, sinau bareng dengan Mas Abram, ini ada interim band, namanya apa? Interim. Yuk, namanya sih tuh menjual gitu loh. Loh, bener loh, nama itu penting banget loh. Ada yang penyanyi terkenal itu gara-gara nama anggota badan. Contohnya Iga Mawarni, Iganya toh. Karena dia ada anggota badannya. Band Gigi. Jelas ya. Opi Kumis. Ada penyanyi namanya Edi Silitonga. Oh, ya toh. Ya, monggo nanti ada I love you ya. Ini kan terkenalnya metal ya. Jadi saya dulu waktu ada security ya, saya kantongin tangan saya ini. Dia pakai metal detector, bunyi terus. Wah, ternyata keluarkan pas tangannya Mas, dikira senjata ya. Saya keluarkan. Ya, ternyata betul ada metal detektor ya. Nah, makanya bunyi terus karena tangan saya metal. Orang lucu. Tawa tuh bisa gitu. Karena humor saya itu setingkat lebih cerdas daripada teman-teman mahasiswa di sini ya. Orang lucu. Loh, buktinya Mas Abram paham loh, karena itu lucu ya Mas ya. Ya, kayak lucu loh, kayak kita dikira cerdas gitu loh. Ya. Oke ya. Untuk membuktikan kecerdasannya teman-teman semua, orang itu bisa dilihat cerdas dan tidaknya dari pertanyaannya. Nah, sekarang kita lihat. Coba, ada pertanyaan untuk Mas Abram enggak yang cerdas? Yang mana sih cerdas sih biasa apa lah ya. Ada pertanyaan, monggo. Pertanyaan itu tidak perlu cerdas. Gimana Mas? Pertanyaan itu suci. Yang penting pertanyaan kenapa pertanyaan itu suci? Ya. Pertanyaan itu adalah alat untuk menggapai dari yang tidak tahu menjadi tahu. Asal pertanyaan itu tetap suci, semua pertanyaan baik. Kalau pertanyaan untuk gaya, itu ya gak baik. Pertanyaan untuk menyindir, itu ya gak baik. Tapi kalau pertanyaan itu suci, semua pertanyaan oke, gak masalah. Karena di sini kita sinau bareng, monggo. Siap. Oke, terima kasih. Loh, baru begini aja sudah terjernihkan loh. Saya sudah pantas untuk wisuda saya ya. Wisudi ya. Ya. Tapi pertanyaannya Mas Abram itu paham benar apa yang harus dijawab dan sebagainya. Karena ada pertanyaan, Pak, asalku dari mana sih? Jawabannya gini, oh dulu papa sama mama nikah, terus setelah 9 bulan lahir kamu, nah dari sperma jadi embrio jadi zigot jadi janin dan sebagainya. Ada PR biologi ya nak ya? Enggak Pak. Nah ngapa toh teman-temanku bilang ada yang asalnya dari Solo, ada yang asalnya dari Jogja gitu. Kalau Mas Abram saya jamin jawabannya jitu dan mantul gitu ya. Oke, monggo ada pertanyaan? Ya, monggo Mas. Bisa mundur? Maju lah, pertanyaan kok mundur ya. Orang yang cerdas itu bukan orang yang tahu banyak hal, tapi dia bisa banyak bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama nih ngapunten nggih Mas. Jadi saya mau tanya sih. Nama Nur Faizi, biasa dipanggil Pak Ijo. Nur itu cahaya, wajahnya cahaya. Faiz itu Rasibo. Ya sini kita dulu ya. Jadi mau tanya ini Mas, kan tadi kan outputnya baik,
apa misalkan menyembah Esa, terus menyayangi yang muda, menghargai yang tua, mengasihi sesama, itu kan outputnya baik. Nah, output baik itu parameternya dari mana? Apakah tujuan kita sudah cukup untuk membuat arti baik, atau ada parameter-parameter lain? Gimana tuh suwun? Betul, Mas Rufai. Ada lagi? Jitu, ini pertanyaannya jitu. Keren ya. Langsung dapat 12. Ya, pertanyaan kedua, langsung menginap 2 malam di hotel bersama Sumanto. Saya punya voucher tambal ban di bengkel Kudus. Ayo. Bukan yang penting voucher ya. Ada lagi pertanyaan, Bung? Mbak-mbaknya? Biasanya dikasih pertanyaan gini ya. Ini pertanyaan nggak mempengaruhi kelulusan loh ya. Gitu ya Pak Dosen ya. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Raharjo. Saya pernah dengar kalau untuk bisa menghasilkan output yang baik itu inputnya harus baik dulu. Nah, bagaimana caranya supaya input kita itu bisa lebih baik dulu? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi output, parameter output yang baik, sekarang cara input yang baik. Ada lagi? Luar biasa. Tepuk tangan politik di harapan bersama. Ya. Ini yang bertanya aja. Seperti saya mau tanya Mas Abang. Ya, cuma bedanya kalau Pak Jokowi itu kasih sepeda, ya kan? Kalau ini ya bisa. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryo, saya dari UTI. Saya ingin bertanya, di mana letak cinta? Bucin. Ya, ini aslinya cuma modus ini. Dapat jujusan Mas Arif, diterima dulu. Ya. Oh, ada satu lagi. Tapi pertanyaannya ganteng-ganteng ini, sukses ini. Apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mudasir dari Brebes. Mau bertanya tentang itu wisuda. Wisuda itu katanya kan orang yang sudah tercendikan. Bagaimana kita tahu bahwa orang itu sudah tercendikan ketika kita wisuda? Sudah, terima kasih. Ya. Tentang wisuda ya. Jadi kalau kurang jernih pakai piurik. Iya. Jernih. Ini 4 dulu ya Mas Abang ya. Atau tambah lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Marudin. Saya cuma mau tanya yang dari tema menyembah yang Esa. Kita kenal Esa sama Tunggal itu sama apa beda? Antara Esa dengan Tunggal itu beda apa sama? Oh ya. Terima kasih. Ya. Mas Fahrudin ya menanyakan antara Esa dan Tunggal. Ini 5 dulu atau gimana Mas Abang? Ya, 5 dulu ya. Nanti taran berikutnya ya disiapkan pertanyaannya. Oke Mas Abang. Oke, akan saya coba respon satu per satu. Senang ini pertanyaannya. Anda satu level di atas itu. Karena Anda bertanya tadi yang pertama, parameter baik itu gimana? Kan gitu. Kalau asumsi standar, kita ngomong asumsi standar terus nanti kita jelaskan apa yang level di atasnya. Asumsi standar, kalau kamu ngomong baik atau buruk itu harus ada alignment. Bahasa Indonesia alignment itu dipaske, harus dipaske dengan sebuah belief system, sebuah kepercayaan. Seperti tadi, makan babi, baik atau buruk, itu harus dipaske karo belief system. Kalau sama Islam, makan babi jadi buruk. Kalau sama yang lain, bisa jadi menjadi baik. Standarnya seperti itu. Baik buruk itu harus ada tolak ukurnya, belief systemnya, kan gitu. Tapi yang saya maksudkan baik adalah di sini. Agar ini kita bisa baik mengakomodasi semua belief system yang berbeda.
Baik adalah semua kegiatan yang kamu lakukan yang membuka kesempatan kamu untuk belajar lebih jauh. Itu yang menurut saya baik. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang bisa mencapai ujung kebenaran pada level manusia sekarang. Saya kasih agak melebar sedikit ya, saya kasih contoh saja. Manusia, gini, ada manusia, ada Tuhan, ada monyet nih. Oke, kita bayangkan jarak. Monyet sama manusia jaraknya seberapa jauh? Dari sudut pandang DNA bedanya hanya 3%. Ya. Manusia bisa sampai ke bulan, monyet kelas 1 SD aja gak bakal lulus. Ya. Jaraknya 3% aja bedanya segitu jauh. Sekarang saya tanya, jarak antara manusia sama Tuhan sama manusia dengan monyet jauh mana? Kan manusia sama Tuhan jaraknya sangat jauh nih. Jarak itu maksud saya perbedaan pengetahuan, perbedaan pemahaman dan seterusnya lah. Jadi kalau monyet ngejar 3% ke manusia saja setengah mati gitu, kita mau mencapai kebenaran Tuhan itu jaraknya amat sangat jauh. Nggak akan bisa kita mencapai kebenaran Tuhan pada infinity, pada ketidakterbatasan tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah berjalan tidak pernah berhenti mencari kebenaran. Karena kebenaran sifatnya, oke, tepuk tangan saya. Paham maksud saya? Jadi maksud saya, kenapa ini menjadi baik? Karena itu membuka kamu kesempatan untuk bisa berjalan lebih jauh. Karena kalau kamu tidak hormat pada orang tua, misalnya, kamu ribut sama orang tua di rumah, kamu gak akan mikir belajar lebih jauh seperti apa. Hidupnya isinya ribut terus sama orang tua. Jadi kestabilan sosial, harmoni membuat kamu bisa berjalan lebih jauh. Syarat tersesat kan sederhana, ketika kamu berhenti berjalan. Syarat tersesat itu hanya satu, ketika kamu berhenti mencari, merasa sudah sampai. Misalnya dalam Islam dikatakan sebagai petunjuk, betul kan? Petunjuk. Itu Islam itu petunjuk untuk menuju sebuah tempat, betul. Itu kan karena namanya petunjuk. Saya tanya, misalnya ke arah Semarang, petunjuk Semarang itu ada nggak di kota Semarang? Nggak ada. Dia ada di luar kota Semarang. Yang harus kita lakukan bukan memeluk petunjuknya, tapi mengikuti arah petunjuknya itu agar kita sampai ke Semarang. Jadi kalau orang sudah merasa benar pada titiknya sekarang, justru dia yang tersesat. Karena ada sesuatu yang lebih berikutnya, pasti tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Kita sama monyet jaraknya cuma 3%. Monyet mau belajar seumur hidupnya nggak akan pernah sepandai manusia. Manusia jaraknya sama Tuhan sangat jauh. Nek mau dijarakin manusia sama Tuhan paling ya manusia karo kermi babi ngono. Kalau jauh banget ya. Jauh banget kita tuh sangat tidak tahu yang kebenaran seperti apa, dan Tuhan tidak mewajibkan kita untuk sampai kebenaran tingkat tertentu, mewajibkan kita tidak berhenti berjalan untuk mencari gitu. Jadi semua hal yang membuat kamu berjalan lebih semangat, berjalan lebih istiqomah, menurut saya itu hal yang baik. Menjawab ya, jadi ini tidak pada sebuah belief system. Yang baik adalah kepada dirimu sendiri untuk berjalan lebih jauh. Karena tingkat kebenaran berikutnya itu bukan seperti pilihan ganda. Oh yo, A, B, C. Kalau A benar, B salah. Kalau B benar, A salah, kan gitu. Tingkat kebenaran sepemahaman saya adalah presisi. Kalau Anda kemarin tahu kilometer, Anda jadi tahu meter. Terus lebih presisi lagi tahu sentimeter, lebih presisi lagi tahu milimeter. Jadi kalau Anda tolak ukurnya semakin presisi, Anda semakin tahu sesuatu hal semakin detail. Dan itu nggak berhenti. Milimeter, nanti ada mikrometer, ada nanometer, ada pikometer, ada femtometer. Femtometer itu 1 meter dibagi 1000 triliun presisinya. Baru urusan jarak ya. Ada untuk kebenaran, makanya sehari kita minimal meminta jalan yang istiqomah dengan Al-Fatihah sehari minimal 17 kali Pak. Karena setiap langkah kita itu belum presisi belum, masih ada presisi berikutnya, masih ada presisi berikutnya. Sepemahaman saya junjungan kita Kanjeng Nabi ketika menemukan sesuatu yang lebih presisi, beliau berkata astagfirullahaladzim,
bukan kesalahan, tapi sesuatu yang lebih presisi. Yang kemarin jadi kurang presisi. Sehari minimal 75 kali beliau. Kita sebulan sekali aja alhamdulillah. Gitu ya. Jadi tentang perjalanan, bukan tentang mana. Karena kalau Anda ketemu jalan buntu, kalau nggak berhenti berjalan, ya balik lagi kok, cari jalan lain kok. Tenang aja. Yang penting tidak berhenti berjalan, tidak berhenti mencari terus. Gitu. Oke, yang pertanyaan nomor 2. Bagaimana input baik agar outputnya baik? Ini sudah sangat diajarkan di Islam. Input itu yang disebut sebagai free will. Kebebasan memilih itu letaknya bukan pada ketika Anda dikasih pilihan kopi atau teh. Saya milih kopi. Itu yang disebut kebebasan memilih kan. Saya katakan dari sekarang bukan di situ tempatnya. Ada penelitian dari Benjamin Libet yang mengatakan, ini ada hubungan sama farmasi sudah sebenarnya. Penelitian Benjamin Libet mengatakan bahwa keputusan Anda milih kopi atau teh itu terjadi 30 milisecond sebelum 30 milidetik sebelum Anda sadar pilihan tersebut. Dan sudah terjadi otomatis sebelum Anda sadar pilihan itu. Kebebasan memilih terjadi ketika pada Anda menghikmai sesuatu. Itu kebebasan memilih. Gini, Anda ditolak sama cewek. Ya, saya mengambil contoh yang universal ya, yang ada semua mengalami dengan sangat senior. Anda nembak cewek, ditolak. Artinya apa? Oke, nasib itu satu pengertian. Ada arti lain. Mungkin saya kurang pantas, kurang ganteng. Mungkin saya kurang pinter. Mungkin saya kurang kuat usahanya. Mungkin dia buta, nggak bisa melihat kegantengan saya. Mungkin banyak kemungkinan yang lain. Oke? Fakta yang terjadi satu, ditolak. Maknanya bisa bermacam-macam. Nah, kebebasan memilih Anda adalah itu yang namanya ilmu hikmah. Pilih makna yang Anda percaya. Itu input yang baik itu. Pilih makna yang Anda percaya. Terus mana input yang paling bagus? Islam sudah mengajarkan. Jadilah manusia yang ahli bersyukur. Cari makna yang bisa membuat Anda bersyukur. Kalau Anda ditolak, apa ya artinya? Artinya saya belum cukup pandai untuk standar dia. Berarti saya harus belajar. Alhamdulillah saya diingatkan dan saya lebih pandai itu. Ambil makna itu, sehingga Anda outputnya lebih semangat untuk belajar. Paham maksud saya? Input yang baik seperti apa? Input itu tersedia begitu banyak. Ada jarak antara fakta dan makna. Fakta bisa 1, makna bisa 1000. Dan Anda bisa milih makna yang mana. Tapi pilihlah makna yang membuat Anda bisa bersyukur, bisa husnudon, bisa berprasangka baik, sehingga Anda menjadi manusia yang lebih baik. Paham maksud saya ya? Oke. Ingat itu, Anda punya hak 100% untuk memilih makna. Itu diberikan oleh Tuhan. Anda punya hak 100%. Misalnya Anda milih, Anda ada jalan cabang, saya lewat A atau lewat B ya. Anda milih lewat B, terus bannya bocor. Maknanya apa? Kalau Anda mengambil makna sial, aku sial lewat jalan ini, besok kamu milih A atau B? Milih A, karena kamu mengambil makna negatif pada bocor. Kalau Anda memilih makna begini, berarti saya suruh dorong motor. Dalam keadaan dorong motor, saya punya kesempatan untuk wirid dan ingat sama Tuhan. Terima kasih aku diingatkan sama Tuhan dari bocornya ban saya. Kejadian positif atau negatif? Terus Anda nanti takut nggak lewat B? Nggak takut, karena yang Anda dapatkan juga kebaikan di situ. Lihat, satu pemaknaan terhadap kejadian itu sangat mempengaruhi pilihanmu besok. Jadi apapun yang kamu pilih sekarang itu tergantung pemaknaanmu terhadap masa lalu. Di Islam kamu diajarkan untuk husnudon, bersyukur, hikmah. Kenapa? Agar yang diambil ilmu di belakang menjadikan mesin di otakmu, membuat keputusan yang benar. Input yang baik, saya kembali lagi, mana tadi yang nanya? Masnya, oke. Input yang baik itu ada di pilihan Anda. Karena ada banyak pemaknaan dari sebuah fakta.
Paham ya? Agak ruwet ini sepertinya. Tapi paham nggak maksud saya? Paham ya? Oke. Anda jadi pernah SD itu? Semua pernah SD? Saya pengen tanya. Ngomong aja. Ingatan Anda yang paling Anda ingat ketika SD apa? Sunat. Apalagi? Oke. Orang apa sunat? Ada lagi? Hah? Pipis di celana. Apa? Pipis di celana. Imunisasi, orang yang keceret. Wah, gak masalah itu. Terus ada lagi? Ada lagi? Belum. Apa? Ada sekali. Oke. Tidak ada satupun yang mengatakan ingatan saya SD adalah ketika diberi pelajaran matematika oleh bu guru. Gak ono yang menyebut itu. Iya kan? Betul gak? Kamu sebenarnya belum punya kontrol penuh terhadap apa yang kamu ambil dalam hidupmu. Gak apa-apa, itu proses belajar anak kecil biasanya gitu. Biasanya yang diingat adalah sesuatu yang menyakitkan, memalukan, atau sangat menyenangkan. Biasanya itu yang diingat. Karena itu proses natural. Itulah kenapa zaman dulu kalau bapak ngajari anaknya pasti sama dikaplok. Orang menurut cara nih, Pak, dengan kesakitan dia akan ingat seumur hidup. Ini pelajaran farmasi yang berhubungan dengan biologi. Anda tahu dalam pelajaran biologi kesakitan membuka memori juga di situ. Sehingga kita juga, Anda ingat bahwa kalau Anda punya kejadian buruk, pasti kalimatnya kita cari hikmahnya, betul nggak? Kalau kejadian baik, Anda cari hikmahnya nggak? Ora sempat mesti, ya kan? Karena ilmu terbuka lebar ketika Anda mendapat sesuatu yang tidak seperti Anda harapkan. Anda di situ punya pilihan 100% untuk memilih inputnya. Jadi independen di situ, jadi daulat di situ. Karena itu yang membentuk Anda sendiri di masa depannya. Input yang baik adalah input yang Anda ambil secara sadar, itu input yang baik. Jangan hanya otomatis. Betul nggak? Saya tanya. Oke. Di mana letak cinta? Letak cinta yang pasti bukan di sekitarmu. Jomblo ya mas, sudah ditolak berapa kali? Oh enggak jomblo, baru ditolak 2 kali itu? Oh ceweknya 2? Ceweknya tahu nggak kalau kamu anggap cewek? Jangan-jangan kamu klaim sendiri. Gini, ini akan saya jawab sederhana karena memang tidak kompleks. Apa namanya cinta itu? Turunannya nanti yang bermacam-macam. Tapi konsep cinta itu sederhana sebenarnya. Kalau nanti mau menggali di pertanyaan berikutnya, benda butuh ada ruang untuk berada. Saya dari kira pertanyaannya ini ruang rindu, baru pertanyaan berikutnya. Wis tenang ya. Ruwet tutupnya jangan langsung ruang rindu bubar misalnya. Oke, kita menjawab cinta itu. Ini mungkin anda endapkan dulu nanti pemahamannya. Kalimatnya sederhana. Benda butuh ruang untuk berada. Kalau tidak ada ruang, nggak mungkin yang ada namanya benda, betul nggak? Oke, ingat hubungan ini. Benda butuh ruang untuk berada. Oke, kata kerja, apapun yang Anda lakukan, apapun yang alam lakukan, bergerak, bersentuhan, bertabrakan, dan seterusnya. Kata kerja membutuhkan cinta untuk berada, untuk bisa berada, untuk bisa menjadi. Kata kerja butuh cinta untuk terjadi. Jadi semua yang Anda lakukan itu karena cinta. Anda tidak mungkin cebok kalau nggak cinta sama pantatmu sendiri. Semua yang kamu lakukan itu dasarnya karena ada ruang yang namanya cinta. Semua kata kerja membutuhkan cinta untuk menjadi. Semua benda membutuhkan ruang untuk berada. Jadi kalau
kamu yang ditolak-tolak itu mungkin karena kebanyakan ngomong cinta tanpa melakukan kata kerja. Cinta bukan untuk diikrarkan, cinta untuk dilakukan dan dipegang. Jadi kamu pembalap ya. Kenapa? Kamu ngetrek di hatiku ya. Kenapa kamu ditompo cangkeman toh? Cinta kok cangkeman. Buktikan dengan kata kerja, buktikan dengan sayangmu, buktikan dengan perhatianmu, buktikan dengan kemauanmu membangun dirimu sendiri dan seterusnya. Konsep cinta, Pak, saya ingin ngasih konsep dasarnya. Turunannya nanti banyak. Nanti ada cinta orang tua, cinta yang tumbuh, cinta diri sendiri, cinta orang lain, macam-macam cinta. Nanti ada hubungannya sama memori, 8 jenis memori menghasilkan cinta yang berbeda dan seterusnya. Tapi intinya itu, kata kerja membutuhkan cinta untuk terjadi. Cinta, lawan katanya adalah amarah, bukan benci. Kenapa? Benci hanyalah cinta yang tersakiti. Status. Oke, berikutnya. Karena ya paham ya. Oke, sudah. Bagaimana kita tahu kalau kita terjernih? Bagaimana kita tahu kalau orang sudah terjernihkan? Anda nggak akan pernah tahu. Sesama siswa tidak bisa mengisi rapat teman. Kita sesama siswa. Gurunya adalah Tuhan. Kita tidak bisa mengisi rapat teman. Kita nggak bisa nunjuk kamu sudah tercerahkan, kamu sudah tercerahkan. Nggak mudah seperti itu. Walaupun ada indikator. Nek Rasul iso ndelok nabi, nabi iso ndelok wali, wali dan seterusnya. Walaupun terbaliknya nggak bisa. Hanya wali yang bisa melihat wali, minimal seperti itu dan seterusnya lah. Tapi gini, kita nggak perlu punya tolak ukur itu. Terjernihkan atau enggak sih? Karena Islam tidak mengajarkan Anda untuk menjadi orang yang terjernihkan. Kunci utamanya bukan di situ. Islam mengajarkan kamu menjadi orang yang bermanfaat. Kamu pinter kayak apa? Terjernihkan atau tercerahkan kayak apa? Kalau tidak punya manfaat, rano gunami menurut Islam. Paham maksud saya? Jadi negara atau dunia yang berbasis kompetensi itu belum Islam. Karena Islam berbasis manfaat, yang dihargai adalah orang yang banyak manfaatnya, bukan yang potensinya besar. Potensi belum jadi apa-apa kalau dia tidak bermanfaat untuk orang lain. Betul ya? Nah, jadi sekolah Anda lulus menjadi jernih itu adalah potensi modal dasar agar bisa bermanfaat lebih banyak. Yang perlu ditunjukkan, yang perlu diperjuangkan adalah manfaatmu kepada sekitar. Nggak usah mengumumkan bikin tato di jidat bahwa sudah tercerahkan, gitu nggak perlu. Ngerti nggak? Gimana? Anda kalau gini, saya sedikit ada cerita berbeda, tapi menunjukkan ada hubungannya sama pertanyaan Anda. Anda tahu Mozart? Mozart, penulis musik klasik. Dia pernah didatangi oleh seseorang dan bertanya, gimana caranya bikin simfoni? Gimana cara bikin musik? Mozart menjawab, gak usah tanya, saya belajar dulu. Belajar dulu, kamu belajarnya kurang giat. Gak terima dia. Loh, kamu umur 8 tahun aja udah bisa bikin simfoni kok, saya suruh belajar. Si Mozart menjawab, tapi saya gak tanya siapa-siapa. Karena dia sudah tahu. Jawaban Anda itu akan datang dengan sendiri. Gimana melihat orang tercerahkan? Kalau Anda tahu, Anda tahu. Kalau Anda belum bisa melihatnya, berarti Anda belum butuh tahu. Iki rotok galang. Iki gue gak nyenggol tasawuf kita bahas itu terlalu tapi intinya begitu. Kalau gini, itu sesuatu yang Anda ingin tahu tapi Anda belum perlu tahu. Kejarlah yang Anda perlu tahu, bukan yang Anda ingin tahu. Karena ingin tahu tidak membawamu kemana-mana. Karena hasilnya adalah tahu. Padahal tahu itu bukan paham. Apa maksud saya gak? Ada bedanya tahu sama paham loh. Anda sebenarnya semua pertanyaan itu berhenti karena Anda merasa paham. Belum paham dan belum paham.
merasa paham. Karena sebenarnya kalau tahu beneran nggak akan selesai hidup ini. Saya kasih tanya sederhana. Ini tadi ketika habis hujan jalannya licin nggak? Kenapa licin? Karena ada air. Cukup nggak jawaban itu? Ada yang merasa cukup. Kalau Anda menggali terus nggak akan selesai. Emang kenapa kalau ada air kok licin? Karena air mengurangi friksi antara kaki sama lantai. Oh ya oke. Terus emang kenapa air mengurangi friksi antara kaki sama lantai? Karena air adalah H2O. H2O adalah tekan kuantum fisika rasa selesai itu. Hanya urusan kepleset baru dan. Paham maksud saya? Anda kejar apapun tidak akan selesai. Yang membuat Anda berhenti bertanya adalah karena merasa puas otaknya, merasa tahu. Padahal merasa tahu dan kemudian percaya itu adalah hal yang paling berbahaya dalam pertumbuhan manusia. Anda dapat ilmu, Anda masukkan kotak percaya atau masukkan kotak tidak percaya, berhenti ilmu Anda. Letakkan itu pada kotak tidak tahu. Karena tidak tahu, langkah berikutnya menjadi tahu. Kalau percaya, berhenti dipercaya. Tidak percaya, berhenti tidak percaya. Bahkan Islam tidak mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan, tidak mengajak kita percaya untuk Kanjeng Nabi. Oh, shoppingnya kelali sahadatmu biar aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bukan aku percaya loh, bersaksi loh. Bersaksi itu mengalami, percaya itu dengar-dengar dan merasa tahu. Kalau bersaksi itu mengalami. Ini ketahuan nih. Itu pertanyaannya sederhana itu kan. Kalau mau digali lebih lanjut di pertanyaan nanti berikutnya. Oke. Nextnya. Esa sama tunggal, gini aja. Kita lihat apa adanya. Esa dan tunggal adalah simbol dari makna, simbol kata-kata dari makna. Anda lihat Esa, KBBI sama CS Badudu bisa punya, ingat Anda CS Badudu? CS sama CS Badudu bisa punya definisi yang berbeda. Tapi kita gini aja, kita samakan dalam tanda petik, karena kita paham bahwa itu simbol loh. Yang penting maknanya seperti apa. Maknanya adalah, bahasa Indonesianya apa? Ketidakterbatasan. Esa tidak mungkin satu, karena kalau satu berarti ada dua, ada tiga, dan semua 2, 3, 4 angka itu adalah konsep keterbatasan. Untuk tidak terbatas harus mengandung semuanya. Filosofi sepecah dasar. Tapi paham kok maksud saya? Udah takut tanggamu. Esa tunggal Yahweh banyak, bahkan ya, Tegal atau mana ya? Purworejo atau mana? Yang nyong. Tegal atau Tegal. Sepemahaman saya dulu sejarahnya, karena tidak berani ngomong aku, pemahaman bahwa aku itu adalah ilah, jadi saru dan ngomong aku, makanya diganti nyong. Saya pernah mendengar seperti itu. Ingsun. Ini tidak ini lokal ground wisdom, bukan lokal wisdom ya, lokal ground wisdom yang ditumbuhkan lokal sampai rawani ngomong. Jadi mirip karo Yahudi. Kamu ketawa karena punya asumsi bahwa Yahudi pasti buruk. Saya nanti dulu. Yahudi itu tidak pernah berani menyebut nama Tuhan. Kenapa? Karena merasa kotor diri, tidak pantas. Jehovah, Yahweh, gitu. Terus. Kalau orang Tegal juga nyong, konsepnya seperti itu. Aku ki kotor, kok menyebut ingsun, kok menyebut ilah. Jadi nyong wae lah, sing ndek-ndekan, nyong saja kan gitu. Jadi itu sebuah penghormatan kepada yang maha. Bahkan Allahu Akbar itu bukan Tuhan maha besar. Salah. Kalau Tuhan maha besar, Anda sudah ke kotak besar itu seberapa? Ukuran. Allahu Akbar adalah Tuhan maha lebih besar. Jadi apapun yang kamu bayangkan pasti lebih besar.
Apapun yang kamu bayangkan menjadi lebih besar. Jadi kita tidak mungkin bisa membayangkan besar itu seperti apa. Dan Tuhan maha lebih besar dari apapun yang kita bayangkan. Seperti Esa, konsep Esa adalah konsep tak terbatas, tapi dia angel kata-katanya. Kalau ngomong tunggal nanti rodok saru aku, tidak begitu tepat kata-katanya karena pikir apa kok orang apa konsep ketidakterbatasan itu akan batal kalau kamu memberi simbol di situ. Ketika kamu ngomong A, dia bukan B. Ketika kamu ngomong B, dia bukan C. Ketika diberi simbol, di luarnya pasti bukan termasuk dia. Dan itu kan nggak tepat. Kita nggak bisa menyimbolkan apa-apa kepada ketidakterbatasan. Dia hanya ada satu itu, mutlak. Saya bahkan ngomong terbatas, tidak terbataslah tepat. Yang paling saya tepat kalau menurut saya sendiri. Yang dimaksud, apa sebenarnya? Menyembah yang esa adalah menyembah yang mutlak, yang absolut, tidak di atas sana, bahkan ada di dalam dirimu, bahkan ada di depan matamu, ada di sekitarmu, karena mutlak itu semua keberadaan. Bukan ini dan bukan itu, semua. Anda sadar keraguan saya ketika ngomong pakai kata-kata, karena konsep itu konsep yang tidak bisa diwakili oleh simbol. Itu hanya bisa dipahami, dan masalahnya pemahaman itu rezeki. Jadi semoga kita semua malam ini mendapat rezeki pemahaman. Nonton aja, kalau mau digali lebih lanjut monggo, saya belum bisa menjelaskan lebih dalam, nanti arahi malah belajar-belajar. Untuk mengademkan kepala kita nyanyi Ruang Rindu dulu.